Cuaca sangat dingin sekali. Kita berapa lapis bajunya, Coach? ada yang pakai 3 lapis, kadang ada 3 lapis baju. Ada ini. Kita latihan udah 2 hari nih di sana bercuma 6 orang. Yang 6 orang ini ketemu sama lawan kita Petro, satu lapangan latihan. Mereka beneran, mana tim kalian kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Nama Trisno Afandi masih melekat dalam ingatan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ia terbilang cukup lama berada di bawah Mister Galatama Semen Padang. Pada edisi sebelumnya, diungkapkan kisah seorang Trisno Afandi. Ia melepas statusnya sebagai karyawan BNI di Sumatera Utara untuk meneruskan karir sebagai pesepak bola. Ketika sudah memilih sepak bola, pilihannya tidaklah mengecewakan. Anak pemetang siantar ini tergolong spesial. Salah satu momentum sangat spesial dirasakannya ketika ia merupakan satu-satunya pemain Semen Padang yang merasakan 2 kali mengikuti Piala Winner Asia. Ia satu dari sedikit pemain Indonesia yang merasakan atmosfer Piala Winner Asia secara berturut. Trisno Afandi berada di lapangan ketika Semen Padang juara Liga tahun 1992. Sekadar informasi, status juara Liga pada tahun tersebut bukanlah dalam kapasitas juara kompetisi Galatama, atau seperti halnya juara Liga Indonesia atau Liga 1 sekarang. Statusnya adalah turnamen jelang kompetisi. Kendati demikian, sang juara dari event tersebut berhak mewakili Indonesia ke Piala Winner antar klub. 92, Mas ikut dalam tim? Ikut tim sampai 93 saya masih ikut dalam tim. Nah, 92 ini salah satu tonggak penting bagi perjalanan kita kan masih Galatama ya. Galatama. Juara Liga itu dulu. Juara Piala Liga. Piala Liga. Bang Suma waktu itu sponsornya. Ya, Bang Suma, Milo juga. Saya ingat. Itu kan turnamen apa? Resmi PSSI ya. Resmi. Tapi kan bukan Piala Liga seperti Liga 1 Liga 2 sekarang ya. Bukan kompetisinya. Ya. Semacam anu lah ya. Piala FA di Inggris gitu lah. Piala FA di Inggris ya. Atau kalau sekarang kan Piala Presiden. Ya. Karena yang juara waktu itu dikirim ke Piala Winner Asia. Ya. Piala Winner Asia. Nah, di liga itu siapa kiper utamanya? Saya. Masih. Termasuk lama, sulit mengat. Nah, kira-kira apa yang Mas lakukan, Mas, sehingga posisi Mas 86 sampai 92 masih bisa, kan termasuk lama tuh 86, 92, 93. Ya kita ini apa ya jaga kondisi otomatis ya. Itu latihan yang apa di samping kita latihan rutin, apa kita bisa misalnya mana kekurangan kita latihan sendiri. Sebelum juara Liga pada tahun 1992, kondisi Semen Padang sedikit menghadapi masalah. Penerbangan ke Surabaya tidak bisa sekaligus membawa semua pemain. Manajemen kemudian memutuskan memberangkatkan pemain secara terpisah. Berangkat pertama hanya 6 orang, termasuk diantaranya Trisno Afandi. Itu kesannya sama luar biasa ya. Kenapa? Kita dari persiapan itu udah banyak kendala. Dari masalah apa waktu transportasinya, apanya waktu itu penerbangan ke Surabaya kan sulit karena waktu bersamaan dengan hari libur. Jadi kita waktu pertama datang ke yang diberangkat pun dari sini diatur sama Pak Suatman, mana-mana pemain yang dibilang nggak bandel lah kan, gitu sampai nggak kemana-mana. Pertama datang 6 orang kita pemain yang bisa berangkat ya. Saya, Aspinal, Maskur, waktu itu Nil, bukan Abdal, siapa lagi? Bukan 6 orang waktu itu.
Yang berangkat pertama, oh Supri satu lagi waktu itu. Sisanya berangkat keesokan hari. 6 pemain tersebut sudah berlatih di Surabaya 2 hari. Malahan ketika itu, pemain Petrokimia Gresik yang satu lapangan saat latihan justru bertanya tentang tim mereka. Besok kita mau main, tim belum datang. Karena masa penerbangan kan, tapi kita, besok main? Iya. Hari ini belum sampai? Belum sampai. Astaga. Jadi waktu itu diurus mendiang Bang London lah kan, akhirnya bisa berangkat, mereka sampai jam 1 malam. Astaga. Nah, jam 1 malam, kita latihan udah 2 hari nih, di sana cuma 6 orang, yang 6 orang ini, ketemu sama lawan kita Petro, satu lapangan latihan, mereka pun heran, mana tim kalian kan? Kami udah cemas juga kan, waktu itu Petro masih ada Fahri kan, Remolatu kan. Saat H-1 pertandingan, tim lengkap belum juga sampai di Gresik. Jadwal pertandingan dilaksanakan di Gresik. Dini hari sebelum pertandingan, rombongan besar tim baru sampai di Surabaya. Namun paginya mereka tidak melakukan latihan karena kondisi mereka sangat kelelahan. Sang pelatih, Suatman Imam, meminta agar mereka tetap langsung tidur. Hanya 6 pemain yang datang lebih awal yang menjalani latihan. Sampai pulang jam 1, paginya kita latihan untuk pemanasan. Jadi Pak Sulan bilang yang jam 1 tidurnya dulu ya. Oh. Akhirnya yang latihan masih 6 orang. Iya. Saya ingin bayang, kita datang 6 awal, kemudian kita latihan, orang masih istirahat. Iya. Karena memang dia sampai di hotel itu jam 1 malam ya. Itulah, jadi waktu meeting sebelumnya biasa meetingan jam 11 itu kan, 1 jam sebelum makan. Nah, mereka bangun, dia cuma tanya gini ya, yang siap main siapa? Oh iya, kalau memang nggak bisa main, nggak usah paksa saya, karena kalian pulang jam 1 malam katanya. Gitu aja. Nah, dikasih motivasi sama Pak Suatman kan, semua siap, semua siap, semua siap. Itulah dikasih udah meeting sebentar, udah turun ke lapangan. Jadi ketika dinyatakan semua siap, baru pelatih menyusun timnya. Iya, itulah kejiapan, nggak tahu itu memang. Lawan Petro. Lawan Petro tuan rumah 2 gol dicetak Taufik Yunus. Pertama kita kalah 1-0 babak pertama, babak kedua bisa kita balas Taufik Yunus 2-1 kan. Kita main betul-betul main pun jam 2 siang itu nggak salah. Kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 tuh. Kan gitu panasnya Gresik kan. Jadi main pertama lawan Petro. Petro. Kalah Petro 2-1. Pertama bukan. Ya betul. Enggak. Pelita lawannya. Pelita Jaya. Seri 1-1. Seri 1-1. Berarti kita datang pemain seri dengan Pelita itu pemain yang kurang tidur. Iya, itulah kan turun pertama Pelita. Besoknya main lagi sore lawan Enggak ada recovery, Bang. Enggak ada. 2 hari betul-turut. Gawat. Karena tuan rumah kan Petro. Iya, enggak kan logikanya minimal ada rest lah. 1 hari itu sudah dianggap sudah tidak cukup juga sebetulnya kan. Ini seperti main anak SSB Mas. Ya, anak sekolah. Iya, terus besoknya menang. Itulah, alhamdulillah kita menang, itu injuran time menangnya. Oh, injuran time. Karena seri, karena mereka main 1-1 juga, Pelita Petro, kita 1-1. Itu kan penentuan kita lawan Petro kan. Ya. Akhirnya kena masih seri, babak pertama sampai habis 1-1, akhirnya injuran time. Itu Taufik Yunus 2 gol. Itulah baru kita masuk final ya, sama Arema. Arema mainnya dipindah ke Surabaya. Netral kan, karena Arema juara juara grup di kandang dia ya. Walaupun dia pindahkan ke daerah netral katanya, Surabaya kan sebelahan Malang juga. Iya, masih Malang. Kita jauh. Setelah menghadapi Petrokimia Gresik, Afdal Yusra tidak bisa bermain, sehingga harus memanggil Joni Effendi secara khusus.
Joni berangkat semalam malam hari. Ia dipanggil untuk mengisi posisi Afdal Yusra. Kondisi ini mulanya sempat membuat Joni terkejut sebab posisi yang ditempati Afdal Yusra bukanlah posisi ideal bagi Joni. Afdal bermain di wingback kiri. Joni berada di wingback kanan. Di partai terakhir dengan Arema. Sebenarnya kita waktu partai terakhir kita kurang pemain. Afdal nggak bisa main dia. Sebelum pertandingan, waktu selesai pertandingan lawan Pelita, Afdal udah Petro ya, lawan Petro, Afdal tak akumulasi atau cedera, saya kurang ingat juga. Yang digantikan itu Joni dipanggil. Joni kan nggak berangkat dia kan, karena dia sering cadangan, dia dipanggil ke Surabaya, dia langsung dimainkan. Nah, kadang kan tim itu semua serba maksudnya siapapun diturunkan siap. Ketika itu kalau informasi yang dapat udah cedera, udah tangan kalau tidak salah. Ya. Salah di tangan. Waktu juara 92 Piala Liga itu memang sampai sekarang mungkin itu ada sejarah mungkin yang tidak bisa dilupakan. Iya. Karena waktu di semifinal kebetulan kan di Gresik tuh. Ya. Lawan Petrokimia. Lawan Petrokimia. Di semifinal kami Basobo Jawa Petrokimia. Mainnya malah di Gresik yang di saat itu. Jadi di saat itu lah Ambol dapat cedera waktu itu. Jadi di final lah main. Oh, di final mau main? Main. Betul sampai gini kan masih ada patah. Jadi waktu final lawan Arema itu hanya menonton nih, tapi lapangan pakai jeep. Pakai jeep. Oh, final lawan Arema. Lawan Arema kan. Iya. Di semifinal mau bukan cedera lawan Petrokimia Gresik. Nggak berangkat, ya kan? Tertinggal orang main Gresik. Ya. Dan main Gresik, saya di Padang tinggal lagi. Orang main kan nggak berangkat. Tahu-tahu di main di semifinal, ya kan? Afdal cedera, patah tangan. Patah tangan. Ya. Nah, pernah ada lagi ke Padang kan, ya kan? Ke Saprento, pelatih Saprento asisten tuh, ya kan? Suruh saya berangkat. Untuk final. Muncul lagi. Itu arti kita dalam sosi don lah kan lah kan. Tapi saya berangkat bisnis Saprento, kebetulan malam dicari saya nggak ada, ya kan. Pagi datang Saprento nelpon ke rumah kan, ya kan. Udah itu libur kan, bilang kan besok sore berangkat Jerman. Dari sosi don kan latihan malas itu kan. Lah kayaknya saya berangkat sendiri ke Surabaya. Final kan lawan Arema Malang di Tabaksari, ya kan. Final sama Arema di Tabaksari, di Surabaya. Sampai saya berangkat sore sini tembak kan langsung tuh tepat sampai di Malang jam 10 lah, 10-an langsung menghadap ke Daman. Besok orang main, besok final. Tapi Om John kan posisinya di kanan, Afdal kan di kiri. Itu yang aneh. Setara awal saya di Semen Padang itu di back kiri. Padahal posisi saya kan back kanan. Latihan back kanan. Di PSP. Dan cedera itu di back kiri. Saya harus bisa main di back kiri. Sedangkan saya dasarnya kanan. Atau minimal setelah sembuh. Itu cedera berapa lama ya kan. Jadi kan saya main back kiri. Habis itu udah sembuh ya kan. Abdul masuk lagi. Saya pindah ke kanan. Pindah ke posisi awal. Ya. Betulan di kanan itu kan ada Abdul Aziz dulu, ya kan? Abdul Aziz pindah ke gelandang. Kendati demikian, dalam kondisi yang susah itu, Semen Padang berhasil meraih gelar juara untuk pertama kalinya di kancah sepak bola Indonesia setelah pernah menjadi juara pada Divisi 2 Galatama tahun 1983. Walau gelar di tahun 1992 bukan divisi utama Galatama, namun capaian tersebut memiliki gengsi tersendiri, sehingga Semen Padang melanggeng ke Piala Winner Asia. Tim ini berhasil menembus 8 besar Piala Winner Asia tahun 1992. Ketika Semen Padang juara Liga
tahun 1992, tim dipegang oleh Suatman Imam. Ketika berlaga di Piala Winner Asia, Suatman tidak lagi bersama tim. Pelatih dipegang oleh Halilintar. Di babak 8 besar, Semen Padang menghadapi Yokohama Marinos. Sebelumnya di babak pertama, Semen Padang menang bye. Di babak kedua, menghadapi wakil Vietnam. Semen Padang menang di Padang dan imbang di Vietnam. Menghadapi Yokohama Marinos, di leg pertama di Padang, Semen Padang menang 2-1. Kemudian di Jepang, Semen Padang dibantai 0-11. Laga ini sangat melelahkan dan benar-benar menghancurkan Semen Padang. Kenangan ini tidak akan pernah hilang dalam ingatan. Ketika tampil di Jepang bersama Semen Padang, Trisno masuk setelah Semen Padang tertinggal 0-8. Nah, lalu kemudian Mas, kan kita juara tuh 92. 92 ya. Lalu menjadi wakil Indonesia ke Piala Winner Asia ya. Sistemnya sistem gugur kalau main pertama bye, main kedua menang lawan wakil Vietnam. Ya. Kemudian main ketiga lawan Jepang. Yokohama Marinos. Cerita Mas pengalaman Mas. Yang ya, bulan 11 di. Jadi gini, waktu Yokohama Mas atau Tony? Enggak, gini ya saya cerita. Awalnya kan itu kan pergantian pelatih ya. Iya. Dari Pak Suatman ke Halilintar. Dan kebetulan waktu itu saya ada cedera lutut. Nah, jadi kesempatan pertama main di sini sampai ke Vietnam itu Tony ya, Tony. Oh, main di sini? Vietnam juga Tony ya. Kita kan di sini menang apa ya, sisi gol istilahnya dulu ya, karena agregat. Main ke Yokohama gitu juga. Awalnya Tony. Dan waktu itu babak pertama udah 8-0. Saya masih ragu Mas Halilintar waktu itu ya, masih ragu saya bisa main, tapi ditanyanya waktu sebelum babak pertama karena udah 8-0 ya. Terus bisa main? Siap Mas, kalau diturunkan saya siap, saya bilang. Akhirnya saya disuruh pemanasan, akhirnya saya main. Alhamdulillah di situ memang bombardir memang jauh kelas lah kita kan. Bombardir pemain-pemain Yokohama itu memang luar biasa. Dan kebetulan saya bisa. Bagaimana kelebihannya mereka? Memang semua hidup, semua lini. Malah kipernya bisa ngopi itu. Ini menarik juga, kipernya bisa ngopi. Iya, memang dari garis apa itu nggak bisa kita lewati. Lewat garis. Memang jauh kelas. Karena waktu mereka ke sini ke Padang, mereka menurunkan pemain istilahnya pencadangan yang bawah ya, nggak ada satu pemain intinya. Gitu main kita ke Yokohama itu pemain nasional Jepang umumnya, dan satu pemain dari Argentina, pemain nasional ya, David Visconti sama Ramon Diaz. Kan sama Maradona itu main kaki kiri aja deh kan. Sama kipernya kiper nasional Jepang. Semuanya pemain nasional kan. Waktu itu kan Yokohama juara Jepang. Dan ketika itu mereka sudah menggunakan pemain asing. Udah. Indonesia belum ada. Kita tim di Semen Padang itu atau ada pemain pinjaman? Ada. Itu pemain asing kita Fahri. Pemain asing kita Fahri. Fahri Husaini. Itu sebenarnya pemain asing. Di Padang itu ya, tentu ada tahun 93 mereka persiapan tim untuk dia ikut kejuaraan dunia, Piala Dunia tahun 94 di Amerika. Ya, ada pemainnya 4 orang, pemainnya di Yokohama ini panggil untuk nasional. 4 orang. Di waktu itu udah ada pemain asingnya. Tahun 92 93 itu udah ada pemain asingnya di Jepang. Ada 3 pemain asingnya, 2 dari Argentina, 1 dari Brazil. Ya, itu Ramon Diaz waktu ya. Ramon Diaz satu letting sama Maradona. Luar biasa sekali, memang teknik skill. Berarti 7 itu tidak dibawa ke Padang? 7 itu tidak dibawa ke Padang. Nah, mereka kan juga melihat statistiknya mungkin. Semen Padang ini gimana statistiknya kan gitu, dianggap remeh lah gitu.
oh ini lawan kita juga, nggak apa-apa, nggak ikut. Jadi tujuh pemain inti itu tidak dibawa ke Padang. Berarti katakanlah pemain kedua ya diturunkan ya. Bisa jadi pemain kedua ya. Yang kedua itulah kita menang di Padang dengan semangat juang kita yang menggebu-gebu sekali, didukung oleh supporter yang luar biasa waktu itu, sampai mungkin sampai setelpan nggak salah. Iya, iya. Memang luar biasa waktu itu. Ya, kita menang dengan semangat juang yang gitu kental sekali. Tim menang kita 2-1. Maskur yang gol yang kedua ya. Maskur kedua. Ya, Maskur. Itu berangkat ke Jepang dengan semangat tinggi ya? Iya, dengan semangat tinggi karena kita ada euforia, udah menang di sini. Kita kan nggak tahu pemain yang dihadapi di situ, nggak tahu apakah pemain sekarang atau pemain yang lain gitu. Nyatanya pemain yang 4 tim nasional itu diturunkan di situ, dia merasa sangat hina ya, karena dikalah oleh Semen Padang. Sekali Semen Padang bisa mengalahkan apa sih? Mungkin dalam pemikirannya, hebat kali Semen Padang gitu. Dimainkanlah pemain inti yang itu, pemain 4 di Piala Dunia itu, kemudian yang 3 pemain asing itu, ya pemain asing. Ditambah lagi waktu itu cuaca sangat dingin sekali. Kita kan adaptasinya lambat gitu ya. Kita sampai di situ H-2 atau H-3 gitu. Jadi beradaptasi dengan cuaca juga nggak begitu bagus ya, begitu bagus. Kemudian ditambah lagi pemain-pemainnya kualitas semua pemainnya. Dan kita juga ya kita rasakan ya, kita sebagai pelatih sekarang dengan menangnya di Padang, mungkin strategi kita masih sama dengan di Padang. Nah, itu ya salahnya. Harusnya kita kan harus bertahan main gitu ya, main kompak defense, mengharapkan serangan balik aja kan gitu. Kalau mengharapkan serangan balik aja, kita kompak defense mungkin nggak sebanyak itu saya kira. Mungkin 5 paling. Kalaupun kalah mungkin 5. Tidak dapat jatah 1 orang. Tidak dapat jatah. Ini kita main terbuka aja, terbuka. Itulah kata si Pari dapat Pari. Pari kosek bola, belum sempat berdiri kok. Diseliding bolanya bersih kan gitu. Pari jatuh, belum sempat saya berdiri, bolanya udah gol, kata Pari. Lama kata Pari. Mana main gitu. Aduh. Ya. Babak pertama 8-0. Babak pertama 8-0, babak kedua sama 3. Sudah ada perubahan. Jadi dari sisi pemain sudah ada perubahan sebenarnya sih. Dengan 8 ya 3 babak kedua. Cuaca sangat dingin sekali. Kita berapa lapis bajunya, Coach? Ada yang pakai 3 lapis, kadang ada 3 lapis baju. Ada ini. Kehadiran Tresno Avandi di Piala Winner Asia tersebut merupakan kali kedua secara berturut. Tahun sebelumnya, Tresno dipinjam oleh Pupuk Kaltim atau PKT Bontang yang menjadi wakil Indonesia ke Piala Winner Asia. Ada 2 pemain Semen Padang yang dipinjam. Selain Tresno, ada Mus Fadli. Keduanya mengikuti laga di Pakistan. Tetapi ketika akan berlaga di Jepang, Tresno Avandi tidak boleh ikut oleh Suatman karena Semen Padang sangat membutuhkannya dan kompetisi Galatama 1992 segera dimulai. Winner sebelumnya kan ada winner juga, winner Asia juga, PKT yang mewakili. PKT yang mewakili di saat itu Zulkarnain Pasaribu pelatihnya PKT. Jadi Tresno dekat sama dia dulu. Tresno dipanggil, dia apa? Dari Semen Padang dulu. Jadi ada hubungan baiknya kita dengan PKT. Tresno dipanggil ke Tresno memperkuat PKT untuk Piala Winner. Tahun besoknya Semen Padang, 2 tahunnya. Ya. Pokoknya siap-siap PKT itu Semen Padang. Itu pun waktu itu gini, mungkin waktu kita Pupuk Kaltim tahun 90 atau 91 ya. Mereka kan Winner Asia. Meminjam pemain dari Semen Padang 2. Saya sama Mus Fadli. Inyong ya. Ada berapa bulan kami di Bontang itu kan dipinjam sampai berangkat ke Pakistan. Di Pakistan kita menang, di kandang juga menang. Tapi waktu berangkat ke Jepang, saya udah nggak boleh lagi sama Suatman. Itu karena masuk kompetisi ya. Berarti ketika jadi pemain asing di PKT di Piala Winner itu turun, Mas. Waktu itu kita masih ada kiper dipercaya Salmon Kabere. Saya waktu itu kan kena mendampingi dulu kan ya.
Tapi karena memang Suharman waktu itu ragu-ragu dia. Ragu melepas karena kompetisi masuk kan. Nusana Firdaus Abi, bagaimana jadinya jika seorang pesepak bola tidak lagi dipakai oleh klub impiannya, kemudian ia bermain di klub lain, tetapi setelah itu ia justru dipanggil kembali karena kemampuannya belum habis? Itulah yang dirasakan oleh Trisno Afandi yang akan kami beberkan pada edisi ketiga tentang sosok pemain yang berasal dari Pematang Siantar ini. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.